mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru. Kejadian ini saya alami sendiri sekitar tahun 2017 saat saya masih kuliah di Jakarta. Saya tinggal di daerah Kebayoran bersama 3 teman kos saya, Reza, Ilham, dan Aldi. Kami berempat cukup akrab, apalagi sama-sama menyukai hal-hal berbau mistis. Malam itu, Reza mengusulkan ide gila. Gimana kalau kita uji nyali di rumah kosong Pondok Indah? Katanya sambil tertawa. Yang katanya rumah setan itu, sahut Aldi. Saya sebenarnya ogah, tapi Ilham malah semangat. Ayolah, cuma semalam doang. Kita bawa kamera, rekam, siapa tahu viral. Akhirnya, karena terbawa suasana, saya ikut menyetujui. Jadilah malam Jumat itu, kami berempat pergi ke rumah kosong yang katanya sudah lama tak berpenghuni dan menyimpan kisah tragis. Pembunuhan satu keluarga secara misterius di dalam rumah itu. Banyak warga bilang, suara jeritan perempuan masih sering terdengar dari dalam rumah di tengah malam. Pukul 11 malam, kami tiba di depan rumah itu. Bangunannya besar, seperti rumah mewah yang terbengkalai. Dindingnya dipenuhi lumut, jendelanya pecah, dan pintu kayunya sudah lapuk. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suasananya yang dingin, seolah ada yang mengawasi. Ilham dengan berani membuka pintu pagar. Kalau takut, mending pulang aja, Her, godanya. Saya hanya diam. Dalam hati saya sebenarnya sudah tidak enak. Kami mulai masuk. Reza membawa handicam. Aldi membawa senter besar. Sementara saya memegang HP, berjaga-jaga kalau harus menelepon. Di dalam rumah, suasananya lembab dan bau apek. Tapi anehnya, ada bau bunga melati samar-samar. Di ruang tamu, kami duduk melingkar. Reza usul untuk melakukan uji nyali gantian. Satu orang ditinggal sendirian di kamar lantai atas selama 15 menit, ditemani kamera. Dan yang pertama maju, Ilham. Aku duluan, katanya sambil tersenyum lebar. Biar tahu, setan sini takut sama aku. Kami tertawa kecil, lalu mengantarnya ke kamar yang katanya bekas kamar anak perempuan pemilik rumah. Pintu kami tutup, kamera menyala. Ilham sendiri di dalam. Kami kembali ke bawah, memantau dari layar kamera. Menit kelima, tidak ada yang aneh. Ilham hanya duduk di sudut ruangan, memainkan senter. Menit ke-8. Tiba-tiba, kamera bergetar. Suara seperti bisikan terdengar pelan. Pulang, pulang. Kami pikir itu suara Ilham, tapi dia terlihat diam. Tak bergerak. Menit ke-10. Lampu kamera mendadak mati. Gambar hilang. Lalu terdengar suara dentuman keras, seperti lemari jatuh. Reza, naik sekarang, teriak saya. Kami bertiga bergegas naik. Tapi saat kami membuka kamar itu, Ilham sudah tak ada. Kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kami panik, mencari ke seluruh ruangan, ke dapur, ke kamar mandi, bahkan ke taman belakang. Tapi tak ada tanda-tanda Ilham. Dan saat kami hendak menelepon polisi, kami mendengar suara langkah kaki di loteng. Kami naik perlahan. Lotengnya sempit dan gelap. Tapi di sana, berdiri sosok Ilham. Diam, menatap kami. Matanya kosong. Mulutnya terbuka, seperti hendak berteriak. Tapi tak ada suara. Saya maju, menyentuh bahunya. Dan saat itu, tubuh Ilham ambruk. Tidak bernyawa. Saat tubuh Ilham jatuh ke lantai loteng, kami semua sontak berteriak. Reza langsung mengecek nadinya. Tapi, dia hanya geleng-geleng kepala. Dia dingin, Her. Badannya udah dingin banget. Saya bisa merasakan tangan saya gemetar. Aldi sampai mundur dan duduk di sudut. Wajahnya pucat pasi. Kita harus keluar dari rumah ini, teriak Reza. Tapi saat kami hendak mengangkat tubuh Ilham, dia tiba-tiba membuka mata. Bukan dengan ekspresi terkejut atau panik, tapi senyum. Kenapa buru-buru pulang? Ucapnya pelan, tapi suaranya bukan suara Ilham. Itu lebih berat, serak,
seperti suara perempuan tua yang sudah kehilangan gigi. Kami mundur bersamaan. Ilham bangkit perlahan, lalu berdiri membungkuk, tubuhnya seperti tak seimbang. Saya mendekatinya dengan hati-hati, berusaha menyadarkan dia. Kamu kenapa? Ini aku, Heru. Dia menatapku, tapi tatapannya kosong, tidak berkedip, dan tiba-tiba, brak, pintu loteng tertutup sendiri dengan keras. Lampu senter Aldi padam seketika. Gelap. Kami menjerit. Reza menyalakan senter HP-nya, tapi saat cahayanya tertuju ke arah Ilham, dia sudah tidak ada di tempatnya. Kami kabur. Dengan napas tersengal dan jantung berdebar, kami keluar dari rumah itu dan langsung masuk mobil. Tapi di tengah perjalanan, Aldi mendadak menjerit. Itu siapa di belakang kita? Saya menoleh. Di kaca belakang, samar terlihat sosok Ilham duduk di kursi baris ketiga, tersenyum, tapi matanya hitam sepenuhnya. Keesokan harinya, kami melaporkan ke polisi bahwa Ilham hilang di rumah kosong. Tapi saat petugas datang dan memeriksa, tidak ditemukan jejak apapun. Tidak ada tubuh, tidak ada kamera, tidak ada senter. Bahkan loteng yang kami masuki semalam, tidak ada tangganya. 3 hari kemudian, Ilham ditemukan, tapi bukan oleh kami. Dia ditemukan oleh warga di belakang rumah kosong itu, duduk kaku di dalam sumur tua, matanya terbuka lebar, tapi tidak bernyawa. Yang membuat semuanya makin aneh, hasil visum menyatakan dia sudah meninggal sejak malam uji nyali. Tepat saat dia tiba-tiba hidup kembali di hadapan kami. Dan sampai sekarang, saya, Heru, masih terus dihantui pertanyaan. Siapa yang bersama kami malam itu? Dan siapa yang keluar dari rumah itu bersama kami? Setelah pemakaman Ilham, hidup kami bertiga berubah. Reza, yang awalnya paling berani, mendadak jadi pendiam. Sering melamun, bahkan sempat beberapa kali terlihat berbicara sendiri di kamar. Aldi, tubuhnya jadi kurus dalam waktu cepat. Ia mengaku hampir tiap malam didatangi sosok perempuan rambut panjang, berdiri di pojok kamarnya, hanya diam, tapi matanya selalu menatap tajam ke arahnya. Dan aku, sejak malam itu, tiap pukul 2.33 dini hari, HP-ku selalu berdering. Nomor tak dikenal. Tak ada suara di seberangnya. Tapi selalu ada suara bisikan. Temannya belum pulang. Awalnya aku kira itu hanya gangguan psikologis. Tapi lama-lama aku sadar, ini bukan hal biasa. Suatu malam, sekitar seminggu setelah kejadian, aku sedang sendiri di kos. Reza menginap di rumah tantenya. Aldi katanya pulang kampung. Jadi aku sendiri. Saat itu pukul 2 malam. Aku terbangun karena mendengar bunyi pintu kamar terbuka sendiri. Aku kira angin. Tapi saat aku bangun dan menutup pintu, aku melihat sesuatu di cermin. Sosok Ilham berdiri di belakangku, tersenyum, tapi matanya mengeluarkan darah hitam pekat. Aku langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku kembali menatap cermin, sosok itu masih ada. Dan kali ini, dia tidak diam. Dia bicara dengan suara yang sama seperti di malam rumah kosong itu. Aku belum selesai, Heru. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari bantuan. Aku datang ke salah satu ustaz di sekitar Cipete, yang sering disebut warga sebagai orang yang bisa melihat yang tak kasat mata. Setelah mendengar ceritaku, ustaz itu hanya menghela napas panjang. Yang ikut kamu bukan temanmu, tapi sesuatu yang menginginkan perhatian. Dan dia masih bersamamu, Heru. Aku terdiam. Mulutku keluh. Rumah itu bukan sekadar angker. Ada perjanjian yang dibuat oleh pemiliknya dulu. Dan siapapun yang masuk ke dalam rumah itu tanpa izin, akan dianggap sebagai tumbal berikutnya. Ustaz itu menyarankan agar kami bertiga melakukan ruqyah. Tapi sebelum sempat aku mengajak Reza dan Aldi. Reza ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Di temboknya, tertulis dengan darah. 1 belum cukup. Reza masih dirawat di rumah sakit. Ia tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh.
Dokter menyatakan tidak ada luka serius, tapi tekanan darahnya sangat rendah. Hanya satu yang membuat kami semua gemetar. Ia terus mengigau satu kalimat yang sama, berulang-ulang. Ilham belum pulang. Ilham belum pulang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aldi pun tak bisa dihubungi sejak seminggu lalu. Aku takut. Jujur, aku benar-benar takut. Akhirnya, aku kembali ke ustaz itu, dan beliau bilang satu hal yang membuatku makin merinding. Jika gangguan itu belum berhenti, artinya perjanjiannya belum lunas. Dan kamu harus tahu apa yang terjadi di rumah itu. Malam Jumat berikutnya, aku dibantu seorang teman ustaz yang lebih tua, Pak Naryo, untuk melakukan meditasi gaib, semacam penerawangan batin di sebuah musala kecil. Pak Naryo duduk bersila, matanya tertutup, bibirnya komat-kamit membaca ayat-ayat. Lalu ia berkata, "Dulu, rumah itu milik seorang saudagar kaya. Istrinya mandul. Ia ingin anak, tapi bukan anak biasa. Ia ingin anak yang cantik, sempurna, dan bisa hidup kekal. Ia pergi ke pesugihan, menyerahkan jiwanya, dan membayar dengan nyawa anak-anak yang akan lahir kelak dari garis keturunannya. Anak perempuan itu akhirnya lahir, tapi tidak berumur panjang, mati muda, arwahnya tidak tenang. Kini, siapapun yang menginjak rumah itu akan dianggap pengganti tumbal, karena darah perjanjian belum lunas." Aku bertanya, "Jadi maksudnya, Ilham?" Pak Naryo mengangguk. "Ilham sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Tapi karena kalian bertiga masuk bersama, gangguan akan terus datang sampai tumbalnya genap." Aku tercekat. "Berarti akan ada korban lagi?" Pak Naryo diam lama. Lalu ia berkata, "Tumbal itu selalu datang bertiga." Malam itu aku tidak bisa tidur. Dan tepat pukul 2.33, HP-ku berdering lagi. Tapi kali ini, bukan nomor tak dikenal. Nama Aldi. Dengan tangan gemetar, aku angkat. Halo. Di ujung sana, suara bergetar. Bukan suara Aldi, tapi seperti suara dua orang sekaligus berbicara bersamaan. "Sekarang tinggal kamu, Heru." Lalu terdengar jeritan panjang. Sambungan terputus. Pagi harinya, aku coba menelepon kembali. Tapi nomor Aldi sudah tidak aktif. Dan beberapa jam kemudian, aku menerima kabar dari keluarganya. Aldi ditemukan di kamar kontrakannya, tergantung di langit-langit. Wajahnya menghitam, matanya membelalak, dan di dadanya terukir dengan luka goresan. Aku pulang. Setelah kematian Aldi, aku benar-benar berada di titik terendah. Dalam seminggu, 2 sahabatku telah tiada, dan Reza masih terbaring koma. Aku tahu, aku tidak bisa lari lagi. Aku harus kembali ke rumah itu. Bukan untuk menantang, tapi untuk mengakhiri. Malam Jumat Kliwon, aku ditemani Pak Naryo dan 2 orang santri dari pondok tempat beliau tinggal. Kami berempat memasuki rumah kosong pondok indah yang kini terasa lebih sunyi, lebih dingin, seperti menunggu kedatangan kami. Kami tidak langsung masuk. Pak Naryo berdiri di depan pagar, membakar kemenyan dan membacakan doa-doa pelindung. "Niatmu bukan untuk menantang, tapi untuk melepas ikatan. Maka jangan takut, Heru," katanya. Langkah demi langkah, kami masuk ke dalam. Rumah itu seperti menahan napas, hening. Sampai kami tiba di lantai atas, di kamar tempat Ilham dulu menghilang. Disinilah semuanya dimulai, dan harus diakhiri. Pak Naryo memulai proses ruatan. Ia menaburkan garam dan bunga setaman di setiap sudut kamar. Lalu kami duduk melingkar, memegang selembar kain kafan yang katanya dulu digunakan untuk membungkus anak perempuan pemilik rumah ini, anak yang menjadi awal dari perjanjian mengerikan itu. Saat doa-doa mulai dibacakan, angin berhembus kencang dari dalam kamar. Lampu-lampu padam, dan terdengar suara, "Aku belum selesai." Tiba-tiba sosok menyeramkan muncul di depan kami. Wanita berambut panjang, wajah setengah hancur, matanya hitam, dan tubuhnya membusuk. Tapi yang paling membuatku ngeri,
Dia memakai seragam sekolah dasar. Itu, anak itu. Ia menjerit, mengguncang lantai, membuat kaca jendela pecah satu persatu. Pak Naryo berteriak, "Jangan lepaskan kainnya, Heru. Dia sedang mencoba memutus pengikatnya." Aku memejamkan mata. Aku tahan rasa takut, walau tubuhku menggigil. Aku ingat Ilham. Aku ingat Aldi. "Kembalilah. Kamu bukan bagian dari dunia ini," teriakku. Lalu tiba-tiba, semuanya hening. Suara angin lenyap. Bayangan itu menghilang. Dan kain kafan yang kami pegang terbakar sendiri di tengah lingkaran. Pak Naryo membuka mata. Wajahnya penuh peluh. Sudah selesai. 3 hari kemudian, Reza sadar dari koma. Hal pertama yang dia katakan adalah, "Dia sudah nggak ada di mimpiku lagi, Her." Kini, rumah itu dipagari dan dijaga aparat. Konon ada rencana dari Pemkot untuk merobohkannya. Tapi entah kenapa, proyek itu selalu tertunda. Satu hal yang aku yakini, rumah itu mungkin sudah tak berpenghuni, tapi belum tentu sudah kosong. Perjanjian memang sudah dilepas, tapi jejaknya akan selalu tertinggal. Aku, Heru, bersyukur masih hidup, tapi aku tahu, aku bukan orang yang sama lagi. Dan jika kamu pernah mendengar tentang rumah kosong Pondok Indah itu, satu pesanku, jangan masuk hanya karena penasaran. Kadang, rasa ingin tahu adalah pintu menuju bencana. Akhir salam. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.